Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada minggu yang berjalan ini yaitu Hakim-Hakim 11 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-40 dengan judul Nasar Yeftah. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel, Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keleluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan mengisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yeftah, "Pergilah." Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepadanya, ayahnya. Dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, orang Israel meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewa. Ketika orang Amon menyerang mereka, dewa-dewa itu tidak bisa membantu mereka. Orang Israel menderita selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka berkata kepada Allah, "Kami berdosa. Tolong selamatkan kami dari musuh orang Israel, menghancurkan berhala mereka dan menyembah Allah lagi." Allah tidak mau mereka menderita terus. Seorang pejuang bernama Yeftah dipilih untuk memimpin orang Israel berperang melawan orang Amon. Yeftah berkata kepada Allah, "Kalau engkau bantu kami menang di perang ini, aku janji orang pertama yang keluar dari rumahku untuk menyambutku akan aku beri kepadamu." Dan Allah mendengarkan doa Yeftah dan membantunya menang. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sewaktu Yeftah pulang, orang pertama yang keluar untuk menyambut dia adalah anak perempuannya, anak satu-satunya. Anaknya menari dan memainkan rebana. Yeftah pun mengingat janjinya dan berkata, "Aduh anakku, kamu membuat ayah sedih. Ayah janji kepada Allah dan untuk menepatinya.
Ayah harus merelakan kamu untuk melayani di tabernakel di Silo. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Yefta memiliki anak semata wayang. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apabila dalam posisi ini, yang sudah melahirkan dan membesarkan seorang anak gadis, tetapi harus diserahkan karena memenuhi nazar. Ataukah ada ibu-ibu keluarga yang diberkati Tuhan yang sudah pernah bernazar dan belum menepatinya? Kita mohon kepada Roh Kudus untuk boleh mengingatkan kita kembali dan memampukan kita untuk menepati setiap janji-janji kita kepada Tuhan. Apakah itu sejak kita masuk di dalam perkawinan yang kudus, ataupun kita sudah bersedia berjanji dengan segenap hati melayani Tuhan, baik sebagai wanita kaum ibu, sebagai guru sekolah minggu, apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjalaninya sungguh-sungguh? Apakah kita menepati nazar kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita ingkar janji, karena suatu ketika kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di pengadilan terakhir, dan Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab bagi kita semua, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Karena itu kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kita untuk menjalankan setiap janji iman kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi kepada anak Yeftah satu-satunya? Anak ini berkata, "Ayah, kalau ayah sudah janji kepada Allah, ayah harus menepatinya. Tapi izinkan aku pergi ke gunung bersama teman-temanku selama 2 bulan. Setelah itu aku akan ke Shilo." Anak Yeftah melayani dengan setia di tabernakel seumur hidupnya. Setiap tahun teman-temannya mengunjungi dia di Shilo. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, luar biasa iman anak ini. Di saat dia melihat bagaimana Allah sudah memberkati orang tuanya, dia menyerahkan hidupnya. Dia tidak meminta kepada ayahnya untuk membatalkan nazar tersebut. Orang tua yang sudah menjaga kekudusan anak ini dan mau menyerahkannya untuk Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menepati janji-janji kita kepada Tuhan? Tuhan memberkati kita, menguatkan kita untuk terus dapat berjalan di jalannya. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan.